Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Istiani dengan NIM 1120230044 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung semester 6 akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab pelaku usaha sebagai tugas UAS mata kuliah Perlindungan Transaksi Bisnis. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Nah, sebagai pendahuluan, perekonomian nasional pada era globalisasi telah menghasilkan berbagai macam barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan tersebut, posisi konsumen seringkali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan kesadaran dan pemahaman konsumen yang masih bervariasi mengenai hak-haknya. Nah, untuk mewujudkan keseimbangan pelindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen yang disebut UU PK pada tanggal 20 April tahun 99. Nomor 1 UU PK hadir sebagai payung hukum utama yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen di Indonesia. Lalu berikut adalah 9 hak konsumen berdasarkan pasal 4 UU PK. Yang pertama, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Konsumen berhak mengonsumsi barang atau jasa tanpa rasa khawatir akan bahaya yang dapat mengancam jiwa, kesehatan, maupun harta bendanya. Yang kedua, memilih barang atau jasa. Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kualitas, kondisi, serta jaminan yang telah dijanjikan oleh pelaku usaha. Nah, yang ketiga, informasi yang benar, jelas, dan jujur. Konsumen berhak memperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi barang atau jasa. Yang keempat, didengar pendapat dan keluhannya. Konsumen berhak menyampaikan pendapat, kritik, maupun keluhan atas barang atau jasa yang digunakan kepada pelaku usaha atau lembaga yang berwenang. Yang kelima, mendapatkan advokasi dan perlindungan. Konsumen berhak memperoleh pendampingan hukum serta penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan. Yang keenam, mendapatkan pembinaan pendidikan. Konsumen berhak memperoleh edukasi agar menjadi konsumen yang cerdas, kritis, dan mandiri dalam melindungi hak-haknya. Yang ketujuh, diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Pelaku usaha memberikan pelayanan yang adil tanpa membedakan konsumen berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, status sosial, maupun kondisi ekonomi. Yang kedelapan, mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian. Konsumen berhak memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau mengalami cacat, kerusakan, maupun menimbulkan kerugian. Dan yang terakhir, hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, dan peraturan lainnya. Nah, selain memiliki hak, konsumen juga dibebani kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini sejalan dengan asas keseimbangan dalam UPK. Berikut adalah 4 kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 UPK. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa secara patut. Nah, jadi pada dasarnya perlindungan konsumen dibangun atas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, hak ini meliputi menuntut perlindungan, transparansi, dan kompensasi saat dirugikan. Lalu kewajiban meliputi disiplin, mengikuti instruksi, jujur bertransaksi, dan taat pada asas hukum. Hak yang dituntut harus didasari oleh kewajiban yang telah dipenuhi. Keseimbangan ini merupakan fondasi perlindungan konsumen yang berkeadilan. Selanjutnya, definisi pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha. Nah, definisi pelaku usaha pada pasal 1 angka 3 UPK adalah setiap orang, perseorangan, atau badan usaha berbadan hukum atau tidak yang berkedudukan atau berkegiatan di wilayah hukum Republik Indonesia. Cakupan aktornya yaitu meliputi seluruh mata rantai distribusi, mulai dari produsen, importir, agen, distributor, grosir, hingga pengecer atau profesional seller. Nah, konsep tanggung jawab atau produk liability-nya adalah kewajiban mutlak untuk menanggung kerugian, memikul beban kompensasi, dan memulihkan hak konsumen akibat produk atau jasa yang diedarkan.
Selanjutnya, dasar hukum tanggung jawab pelaku usaha. Dasar hukum utama mengenai tanggung jawab pelaku usaha di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Pelindungan Konsumen UPK Nomor 1. Beberapa pasal penting yang mengatur hal ini diantara lain Pasal 19 UPK, yaitu wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian akibat konsumsi barang atau jasa. Pasal 24 UPK, sanksi tegas menanti jika barang atau jasa yang diproduksi tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan atau batas waktu absolut. Undang-undang mengatakan pemberian ganti rugi wajib dieksekusi maksimal 7 hari setelah tanggal transaksi. Nah, syarat klaim perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHP Perdata. Dasar gugatan utama ketika konsumen tidak memiliki hubungan kontrak langsung dengan produsen. Jadi agar gugatan dapat diajukan harus terdapat pertama adanya perbuatan, yaitu tindakan aktif atau pasif dari pelaku usaha. Yang kedua, melawan hukum, yaitu melanggar undang-undang, hak orang lain atau kepatuhan dan etika. Yang ketiga, ada kerugian, yaitu konsumen menderita kerugian material atau imaterial. Yang keempat, ada kesalahan, terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian. Yang kelima, hubungan kausalitas, kerugian terdapat akibat langsung dari perbuatan pelaku usaha. Nah, keabsahan klaim, seluruh unsur di atas harus terpenuhi agar gugatan perbuatan melawan hukum dapat diterima. Nah, spektrum tanggung jawab atau liability matrix dalam UPK terdapat 3 bentuk tanggung jawab pelaku usaha. Pertama, kontraktual liability, yaitu tanggung jawab yang muncul karena adanya eksploitasi atau pelanggaran isi perjanjian. Tanggung jawab ini hanya berlaku jika terdapat hubungan kontrak secara langsung antara konsumen dan pelaku usaha sehingga beban pembuktian berada pada konsumen. Yang kedua, produk liability, yaitu kewajiban pelaku usaha untuk memberikan kompensasi atas kerusakan yang disebabkan oleh produk cacat. Tanggung jawab ini tidak selalu memerlukan hubungan kontrak langsung karena juga dapat melindungi pembeli maupun pihak ketiga, namun beban pembuktian tetap berada pada konsumen. Nah, yang ketiga, strict liability atau tanggung jawab mutlak. Ini merupakan bentuk perlindungan tertinggi dalam UPK. Pada konsep ini tidak diperlukan hubungan kontrak langsung, bahkan berlaku bagi konsumen akhir maupun pihak ketiga. Yang membedakan adalah beban pembuktian beralih kepada pelaku usaha. Nah, selanjutnya adalah konsep pembuktian terbalik. Dalam hukum tradisional, konsumen harus membuktikan bahwa pelaku usaha memang bersalah. Hal ini seringkali sulit dilakukan karena membutuhkan pembuktian secara teknis. Namun, dalam UPK berlaku prinsip strict liability, yaitu pembuktian terbalik. Artinya, pelaku usaha adalah yang harus membuktikan bahwa produknya tidak cacat. Dengan demikian, konsumen cukup membuktikan dua hal, yaitu produk tersebut memang digunakan atau dikonsumsi dan bahwa kerugian yang dialami merupakan akibat dari produk tersebut. Konsumen tidak perlu lagi membuktikannya ada kesalahan dari produsen gitu. Nah, implementasi di dunia nyata ada 3 studi kasus. Contoh pertama adalah ketidaksesuaian belanja online. Misalnya barang yang diterima berbeda dengan foto atau deskripsi yang ditampilkan. Pelanggaran yang terjadi berupa penipuan informasi atau pemalsuan identitas produk. Dalam kondisi ini, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atau mengganti barang sesuai dengan yang dijanjikan. Contoh kedua adalah promosi yang menyesatkan, misalnya iklan atau promosi memuat informasi harga yang tidak jujur atau bersifat ambigu. Hal tersebut melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Akibatnya, pelaku usaha wajib melakukan koreksi publik dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Contoh ketiga adalah cacat produk tersembunyi, misalnya produk terlihat baik saat dibeli tetapi mengalami kerusakan ketika digunakan. Dalam kasus ini, pelaku usaha bertanggung jawab berdasarkan prinsip strict liability sehingga wajib menanggung biaya perbaikan atau kerugian material yang dialami konsumen. Nah, bentuk eksekusi ganti ruginya berdasarkan pasal 19 UPK, pemulihan hak konsumen wajib diselesaikan paling lambat 7 hari setelah transaksi. Bentuk ganti rugi dapat berupa pengembalian dana atau refund sebagai nilai transaksi secara utuh. Selain itu, pelaku usaha juga dapat memberikan penggantian barang atau jasa dengan yang sejenis atau memiliki nilai yang setara tanpa cacat. Apabila kerugian yang dialami berkaitan dengan kondisi fisik konsumen, pelaku usaha wajib memberikan perawatan kesehatan. Selain itu, pelaku usaha juga dapat memberikan santunan atau kompensasi finansial atas kerugian material maupun imaterial yang dialami oleh konsumen. Nah, lalu perdagangan yang berkeadilan. Jadi tujuan utama UPK bukan untuk menghambat kegiatan bisnis, melainkan menciptakan ekosistem perdagangan yang adil bagi semua pihak. Hal ini dapat terwujud melalui 3 unsur utama. Pertama,
adanya konsumen yang cerdas. Kedua, adanya investasi UPK yang memberikan keseimbangan kekuatan antara konsumen dan pelaku usaha melalui perlindungan hukum serta prinsip pembuktian terbalik. Ketiga, adanya bisnis yang bertanggung jawab. Nah, apabila ketiga unsur tersebut berjalan dengan baik, maka akan tercipta iklim usaha yang sehat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar serta memperkuat daya saing perekonomian nasional. Nah, kesimpulannya adalah sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan melindungi hak-hak konsumen sekaligus mengatur kewajiban konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha. Perlindungan konsumen yang efektif hanya dapat tercapai apabila terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha. Selain itu, UPK juga memperkuat perlindungan hukum melalui prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak sehingga konsumen tidak perlu membuktikan kesalahan pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan. Dengan demikian, UPK berperan penting dalam menciptakan hubungan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha, sekaligus mendukung terciptanya iklim perdagangan dan perekonomian yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Alhamdulillah, cukup sekian pembahasan tentang tanggung jawab pelaku usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.